Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita sungguh sangat bersyukur karena pada hari ini kita mulai memasuki bulan yang baru di bulan September 2025. Dan saya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya dan istri serta seluruh jemaat yang saya layani. Dan saya berharap saudara pun juga bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita di sepanjang tahun ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-9 dan sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2025. Biar Tuhan terus menyertai hidup kita. Dan memasuki bulan yang baru, dalam renungan malam yang saya buat ini, kita sama-sama akan belajar mengenai tema yang baru, yaitu mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel, dan kita akan belajar mengenai hal ini bukan untuk membawa kita kembali kepada perjanjian lama dan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi kita akan belajar mengerti mengapa Tuhan memberikan hukum Taurat bagi orang Israel. Lalu kita tentunya akan mengambil pelajaran dari perjanjian baru mengenai apa yang seharusnya kita lakukan terhadap hukum Taurat ini. Dan pada hari pertama di bulan September ini, hari Senin 1 September, saya memberikannya dengan judul Hukum Taurat dari Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dalam ayat hafalan kita dalam Imamat 26 ayat 46 yang berbunyi demikian. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan, berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Tentunya kita tahu bahwa hukum Taurat diberikan Tuhan pada saat bangsa Israel tiba di Gunung Sinai dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Dan mereka berangkat dari Rafidim, lalu mereka tiba di padang gurun Sinai dan mulai berkemah di sana. Disinilah Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berdiam diri, menguduskan diri di bawah kaki gunung Sinai, sementara Musa naik menghadap Tuhan selama 40 hari 40 malam lamanya untuk menerima seluruh hukum-hukum Tuhan. Dan kita tahu pada saat Musa kembali dari gunung Sinai, bangsa Israel yang tidak sabar menunggu kembalinya Musa malah membuat patung lembu emas, dan pada saat itu Musa marah lalu menghancurkan 2 loh batu yang Tuhan berikan di gunung Sinai. Kemudian akhirnya loh batu itu hancur, sehingga Musa harus naik kembali untuk kedua kalinya dan menerima hukum Taurat. Dengan summary yang saya berikan secara singkat ini, kita bisa belajar bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Di dalam Keluaran 34 ayat 28 di sana dinyatakan, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Saudara, kita tahu bahwa hukum Taurat itu terdiri dari hukum sipil yang mengatur hubungan antar mereka, hukum seremonial atau ritual yang memberikan tata cara upacara-upacara tertentu untuk hari-hari raya tertentu, dan yang terakhir adalah hukum moral. 2 hukum pertama, sipil dan seremonial, sudah selesai. Kita tidak perlu melakukannya karena kita hidup di perjanjian baru. Tetapi hukum moral harus terus berlaku, dan perjanjian baru memperbaharui hukum-hukum itu dan ditulis lagi di dalam perjanjian baru yang nanti kita akan lihat dalam renungan-renungan pada hari-hari berikutnya. Intinya pada hari ini kita belajar bahwa hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan mempunyai maksud yang khusus untuk bangsa Israel, yaitu yang pertama untuk menyediakan instruksi, petunjuk-petunjuk apa yang harus mereka lakukan sebagai umat Tuhan. Lalu yang kedua, tujuan dari hukum Taurat diberikan adalah untuk menyatakan kebenaran Tuhan, God's righteousness, dan akan menolong orang-orang untuk mengerti bagaimana mengikuti standar kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir, untuk memberikan guidance atau arahan kepada orang Israel bagaimana mereka hidup sebagai umat perjanjian dari Tuhan. Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan
agar manusia, orang Israel hidup dengan tertib. Bagi kita, orang-orang yang di perjanjian baru, hukum-hukum Tuhan itu tentunya tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Dan Tuhan menetapkan hukum-hukum itu dengan maksud agar kita hidup dalam keteraturan, agar kita hidup dalam kebenaran, agar kita tahu kehendak Tuhan dan belajar untuk mentaatinya. Dan biarlah sebagai umat Tuhan yang hidup di perjanjian baru, kita menyadari setiap hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada kita, diberikan untuk kebaikan kita, untuk ketertiban kita, dan untuk menjadikan kita pribadi yang memuliakan Tuhan. Haleluya, kiranya renungan malam hari pertama di bulan September ini memberkati kita semua, sehingga kita makin mengerti firman Tuhan lebih baik, dan yang terpenting dimampukan untuk mentaatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.